segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap. Naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu. Lebih lagi kita mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Katakan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan untuk kasih setiamu, amin amin, yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih lagi dengan ucapan syukur katakan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Lebih lagi katakan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan, anugerah yang kau beri, amin amin, sebab hari ini Tuhan adakan, kami bersyukur. Lebih lagi katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, anugerah-Mu cukup Tuhan. Anugerah yang kau beri, sebab hari ini Yesus adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan saja yang akan pujian ini dengan ucapan syukur katakan. Dengan ucapan syukurmu Bapak Ibu. Yes. Benar Tuhan, untuk kebaikan kami semua Tuhan, sepanjang hidup kami. Sekali lagi dari awal katakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Berikan ucapan syukurmu Bapak Ibu. Yes Lord. Amin amin. Dengan ucapan syukur. Terima kasih. Sebab
lagi katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesusku, buat anugerah yang sebab hari ini, amin. Bersyukur, syukur bagimu, katakan lebih lagi. Mari jemaat Tuhan saja lebih lagi mengucap syukur buat Yesus. Amin. Sebab hari ini bisa lebih baik dari ini, Bapak Ibu katakan. Sekali lagi dari hatimu katakan, yes Lord. Kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus dengan ucapan syukurmu, katakan. Yesusku, buat aku sebab hari ini Tuhan ada. Yesus ada, syukur bagimu sebab hari ini Yesus. Yesus ada, syukur bagimu. Bisa lebih meriah buat Yesus, lebih dahsyat lagi buat Yesus. Oh, naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Kau baik, anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, wow. Oh, kami sembah Yesus, kami agungkan Yesus. Berpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Jesus, Jesus. Oh, shikara la 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 mashe, oh la la mashe, Yesua. Oh, ya la la.
kami Tuhan. Kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi hidup kami. Bersyukur, terus bersyukur jemaat Tuhan. Bersyukur lebih lagi. Ayo jemaat Tuhan, lebih lagi naikkan ucapan syukur-Mu. Selalu kita mau bersyukur apapun yang sedang kita alami saat ini. Keadaan kita tidak baik atau baik-baik saja, naikkan ucapan syukur-Mu. Di balik ucapan syukur ada Yesus, ada kasih Yesus. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menolong, Dia sanggup, Dia segala-galanya. Dia Tuhan yang hebat, Dia Yesus yang hebat. Shikaralalala wase. Oh, yes, Engkau hebat, Engkau terlalu hebat. Yesus, Yesusku. Yesus, we love you, Jesus. Yesus, 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 Yesus. Kau sungguh yang terhebat Tuhan. Kau sungguh yang terdahsyat. Terlalu hebat Engkau Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan.
perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Engkau terlalu besar. Syaralabayaralabashkara. Oh ralabasyaralabayarala. Oh ralabashikarana mashe. Yarala la bashada la bayarala la la bashira la 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 bashe. Yarana la la mashikara la 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 bashe. Yarala. Seperti
Pujian keluar dari hati kami Tuhan, hanya untuk Yesus. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yang pujian bagimu, Tuhan puja. Lebih lagi katakan, bagi Dia segala pujian, amat serta syukur, kekal selama-lamanya Engkau Yesus. Bagi Dia segala pujian, amin. Lebih lagi jemaat Tuhan saja, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Bagimu segala pujian. Yes. Oh ralabasya dalamaya. Bagimu Yesus. Yes. Bisa lebih baik dari ini jemaat Tuhan, katakan. Angkat tanganmu buat Yesus. Angkat tanganmu buat Yesus Bapak Ibu. Hormati Yesus. Dia ada saat ini. Kekal selama-lamanya Kau Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling kuat buat Yesus. Lebih lagi. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Yesus. Lebih lagi katakan, bagimu Yesus. Bagi Dia
lebih lagi buat Yesus. Bagi Dia Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya. Ayo kita berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi Dia. Lebih dahsyat lagi, gemur sukacita. Sorakan haleluya, 1, 2, 3. Lebih kuat lagi, haleluya. Engkau yang sudah diselamatkan, sorakan lebih kuat, haleluya. Yang bersukacita, sorakan haleluya. Haleluya. Ayo kita berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus kita. Engkau hadir, Engkau melawat kami, Roh Kudus bekerja, dan kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, keajaiban-keajaiban di luar pemikiran kami sedang dikerjakan Tuhan malam hari ini, terjadi dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau lihat kemuliaan-Mu. Kami mau alami Engkau lagi Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu bicara kepada kami. Roh Kudus, Engkau menjamah hati kami, menjamah kehidupan kami. Engkau yang mengubahkan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami minta, dari apa yang kami doakan. Sesuai dengan kuasa-Mu yang bekerja malam hari ini. We welcome You Holy Spirit. We welcome You. We welcome You. We welcome You. Oh God, we welcome You. Shirabatakarabaya shadara. Himaralaya sidarabaya rabara. Kiparalaya sidarabara. Tuntun kami dengan firman-Mu, sukacita berlimpah, anugerah berlimpah, berkat yang berlimpah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua bersukacita, sama-sama kita katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Sebelum duduk kasihkan tos gini. Tuhan Yesus luar biasa, Dia menyembuhkanmu dengan cara yang luar biasa, Dia memberkatimu dengan cara yang luar biasa. Siapa yang disembuhkan Tuhan? Siapa yang dipulihkan Tuhan? Percaya kita pulang dengan berkat Tuhan, katakan amin. Ayo tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Ya, ibadah yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa hadir lagi di sini. Oleh kanan kiri saudara katakan senang sekali bisa beribadah di rumah penyembahan, kita menyembah, kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu tema tentang 365. Apa itu 365? Ya, 365 itu bicara tentang hari-hari, bukan cuma satu hari, tapi hari-hari. Dan satu tahun itu 365, satu tahun. Tapi juga 365 ini bicara tentang firman Tuhan.
Tuhan berkata, jangan takut itu 365. Biasanya orang bangun tidur, buka mata, lalu mereka dengar berita, takut, bingung, ya, khawatir. Hari-hari dijalani dengan khawatir. Hari-hari dijalani dengan ketakutan. Padahal firman Tuhan berkata, kalau saudara khawatir, tidak akan pernah menambah apa-apa. Saudara tidak akan pernah dapat apa-apa kalau saudara khawatir. Kalau saudara khawatir, saudara tidak akan pernah mengalami kemajuan. Padahal setiap hari kita berdoa supaya kita mengalami banyak kemajuan, betul ya? Usahanya maju, pendapatannya maju, betul ya? Pekerjaannya maju. Tetapi kalau 365 diisi dengan yang namanya khawatir, maka saudara tidak akan pernah maju. Saudara akan ada di tempat, jalan di tempat. Tidak akan pernah bisa maju. Coba cubit sebelahnya. Cubit, biasanya kan senggol sebelahnya, sekarang cubit supaya dia bangun ya. Cubit supaya bangun. Cubit dia, bilang gini, khawatir tidak bisa bawa kemajuan. Kita ada di sebuah ibadah yang namanya rumah penyembahan. Bukan hanya rumahnya yang menyembah, tetapi yang ada di rumah penyembahan ini kita menyembah Tuhan. Siapa penyembah Tuhan? Setiap orang, saya beritahu, setiap orang itu menyembah sesuatu. Setiap orang akan menyembah sesuatu. Siapa yang disembah? Ada orang yang menyembah sesuatu ya, yang dia hormati. Dia akan menyembah yang dia hormati. Dan dia juga akan menyembah yang dia takuti. Dia takut sama siapa? Dia hormat sama siapa? Oleh karena itu banyak orang yang menyembah pohon. Ada orang yang menyembah gunung. Ada orang yang menyembah matahari. Sesuai dengan imajinasi. Sosok seperti apa yang dia sembah. Tapi semua orang akan menyembah sesuatu. Bahkan ada orang yang menyembah dirinya. Kepintarannya, dia menyembah kesuksesannya, dia menyembah kekuatannya, dia menyembah keuangannya. Semua orang akan menyembah sesuatu. Kalau kita taruh sesuatu di dalam hidup kita, menggeser Tuhan, seharusnya Tuhan itu di tempat yang prioritas, yang utama dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Tuhan saudara geser, diganti dengan keuangan saudara, maka saudara sedang menyembah keuangan. Kalau Tuhan di tempat yang tertinggi dalam hidupmu, lalu kemudian Tuhan engkau geser dengan yang namanya pengalaman saudara, maka saudara menyembah pengalaman. Siapa yang menggeser posisi Tuhan di dalam hidup saudara, maka itu akan menjadi penyembahanmu. Kalau ada yang lebih hebat dari Tuhan, sudah bisa pikirkan, renungkan kembali. Kalau ada yang lebih hebat dari Tuhan, apakah ada yang lebih hebat dari Tuhan? Apakah dirimu lebih hebat dari Tuhan? Apakah uangmu lebih hebat dari Tuhan? Engkau berpikir, oh yang bisa pelihara, yang bisa jamin hidup saya adalah uang saya. Oh yang bisa jamin hidup saya, yang bisa pelihara saya adalah pekerjaan saya. Apakah pekerjaanmu lebih hebat dari Tuhan? Apakah uangmu lebih hebat dari Tuhan?
Apakah keluargamu lebih hebat dari Tuhan? Ada orang yang berkata, kalau enggak ada keluargaku, dia ngomong sama suaminya, kamu mau makan apa? Keluarga kita mau makan apa? Anak-anak kita mau makan apa? Kalau bukan karena keluargaku, keluarganya lebih hebat dari Tuhan. Kita ada di rumah penyembahan, apakah kita menyembah Tuhan atau kita menyembah yang lain yang saudara taruh untuk menggantikan Tuhan? Semua yang saudara utamakan lebih daripada Tuhan, semua, entah itu keluarga, keuangan, pelayanan, apapun yang saudara tempatkan lebih daripada Tuhan, bahkan menggeser posisinya Tuhan, maka itu akan menjadi pencobaan terbesar dalam hidup saudara. Saya ulang lagi. Semua bisa apapun, bisa siapapun. Semua yang ditempatkan di tempat yang utama menggeser Tuhan. Entah itu keluarga saudara, entah itu keuanganmu, pelayananmu, pengalamanmu, kehebatanmu, keuanganmu, apapun yang saudara tempatkan di tempatnya Tuhan dan menggeser ke Tuhan, itu akan menjadi pencobaan terbesar dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan yang saya baca, Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi kenapa banyak orang yang jatuh dalam pencobaan? Karena dia menggeser yang lain. Tuhan digeser dengan yang lain. Anakmu menjadi yang utama lebih daripada Tuhan. Anakmu menjadi pencobaan terbesar dalam hidupmu. Pekerjaanmu lebih utama daripada Tuhan. Maka pekerjaanmu menjadi pencobaan terbesar dalam hidup saudara. Pelayananmu lebih utama daripada Tuhan. Pelayananmu pun akan menjadi pencobaan terbesar dalam hidup saudara. Tuhan gak pernah mencobai. Tapi sesuatu yang saudara taruh di tempat yang utama dalam hidup saudara dan itu menggeser Tuhan, maka itu menjadi penyembahan saudara. Dan itu akan menjadi pencobaan terbesar dalam hidup saudara. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Tapi kenapa masih khawatir kalau Tuhan Yesus baik? Ya. Nyanyinya, jogetnya, goyangnya, Tuhan Yesus baik. Kenyataannya masih khawatir. Ada yang salah. Ada yang salah. Kalau saudara berkata bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, kenapa saudara masih takut? Apakah ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus? Saya dengar suaranya samar-samar. Adakah yang lebih hebat dari Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus di pihak saudara, siapa lawan saudara? Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara, siapa lawanmu? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata 365, jangan takut. Artinya setiap hari saudara, jangan takut. Saudara gak perlu takut, setiap hari. Cubit sebelahnya. Cubit sebelahnya, jangan takut setiap hari. Apakah saudara pikir saya nggak punya uang? Sering nggak punya uang saya, saudara. Sering nggak punya uang. Tapi Tuhan pelihara saya bukan karena uang saya. Sering nggak cukup. Tapi Tuhan pelihara saya bukan karena apa yang saya punya. Tuhan pelihara saya karena apa yang Dia punya.
Hidup saya bisa ada sampai hari ini bukan apa yang saya bisa. Tapi hidup saya bisa ada sampai hari ini karena semua yang Tuhan bisa, yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan. Dan itu istimewa, itu ajaib, itu luar biasa, itu dahsyat. Hidup kita kalau kita sampai hari ini itu karena Dia. Coba kita lihat ada banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi ya. Ada banjir, kemarin di Bali itu banjir, ada rumah roboh ya. Lalu kemudian ada gempa bumi, barusan ada gempa bumi kan. Banyak sekali, kemudian ada apa lagi? Gambarnya apa? Kelaparan, ada perang, aduh. Banyak yang menakutkan. Panca indera kita, saudara, mau telinga, mau mata, itu semua bisa membawa kita kepada dunia. Dan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Semakin lama menjelang kedatangan Tuhan, dunia ini semakin jahat. Dan Rasul Paulus berkata, biarlah kamu berawas-awas, hidup bijaksana, ya, di hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat. Artinya gini, di sekeliling saudara, di sekeliling kita ini ada orang-orang yang baik. Setuju ya? Coba duduk toleh sama sebelah saudara itu. Itu orang baik enggak? Duduk sebelah saudara. Baik enggak? Itu orang baik enggak buat saudara? Baik enggak? Mana saya mau lihat. Orang yang baik yang duduk di sebelah saudara ada orang baik enggak? Coba lihat angkat tangan. Ngomong sama sebelahnya gini, pinjam 100 dong. Baik enggak? Dikasih enggak? Dikasih? Katanya baik, tadi bilang katanya baik. Siapa yang dikasih 100? Dikasih enggak? Loh, coba tanya, pinjam 100 dong gitu. Katanya baik tadi. Ada orang yang baik, ada orang yang sangat baik, setuju ya? Tapi di sekitar kita juga ada orang yang jahat dan ada orang yang sangat jahat. Ada orang yang tiba-tiba meninggalkan kita, betul ya? Tapi ada orang-orang juga yang Tuhan kirim untuk menemani kita, datang kepada kita. Setuju ya? Ada orang-orang yang menolak kita, yang tiba-tiba membenci kita, yang tiba-tiba menjelek-jelekkan kita. Banyak enggak? Wah ini, banyak korbannya di sini. Tapi ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk apa? Bantu kita, hibur kita, kuatkan kita, topang kita, support kita. Betul enggak ya? Setuju ya? Oleh karena itu 365 kita belajar apa? Kita belajar bahwa sebuah realitas di sekeliling kita hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Karena kita bertemu dengan banyak orang. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34 berkata begini, sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari, sudah cukup satu hari. Ada ayat firman Tuhan berkata, this is the day that the Lord has made. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita, marilah kita bergembira untuk hari ini. Katakan amin. Ada kesusahan iya, tapi ada kegembiraan dari Tuhan. Tuhan bisa hibur kita dengan 1000 macam penghiburan. Setuju katakan amin? Tuhan punya cara untuk tolong saudara. Jangan bawa kesusahanmu, saudara simpan, tidur saudara bawa, besok pagi kemudian saudara ada kesusahan lagi, saudara tumpuk kesusahan saudara, tidak akan pernah selesai. Firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Setiap hari kasih Tuhan selalu baru. Setiap pagi selalu baru, kesetiaan Tuhan selalu baru. Ada kesukaran, ada kesusahan, iya. Tapi kesetiaan Tuhan selalu hebat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Nah, apa nasihat dari tokoh-tokoh di dalam Bible? Apakah orang-orang di dalam Bible kita ini orang yang super? Enggak pernah takut? Takut saudara. Abraham takut, Daud takut. Ya, semua banyak mengalami kekhawatiran, semua banyak mengalami persoalan-persoalan, mereka mengalami masalah, saudara.
Tapi kita lihat sama-sama apa yang menjadi nasihat, ya. Ayub bilang begini, Ayub ini berkata apa? Ayub pasal yang ketiga ayat 25 sampai 26 bilang apa? Hal yang menjadi ketakutan terbesarku telah menimpa dan yang aku cemaskan telah mendatangi aku. Jangan takut, saudara. Kalau saudara takut itu yang akan datang. Kalau saudara cemas itu yang akan muncul terus mengikuti saudara. Beritahu sebelah kanan kiri saudara. Jangan cemas, jangan takut. Jangan dicubit ya saudara. Jangan cemas, jangan takut karena itu nanti yang akan datang. Ayat 26 bilang apa? Ayat 26 baca 1, 2, 3. Aku tidak mendapat ketentraman, tidak mendapat peristirahatan, tidak bisa tidur. Tidak mendapat ketenangan, tidak tentram, tidak bisa tidur, tidak tenang. Karena apa? Takut dan cemas. Dan apa? Kekacauan. Hatinya kacau, pikirannya kacau, ngomongnya kacau, perbuatannya kacau, semua responnya jadi kacau. Cuman karena apa? Takut dan cemas. Nah sekarang cubit sebelah saudara. Cubit. Jangan takut, jangan cemas. Ya, ini yang bilang siapa? Ini yang bilang Ayub. Dia mengalami pencobaan yang paling hebat loh saudara. Hartanya habis, pekerjaannya habis, uangnya habis, kesehatannya habis, keluarganya habis. Padahal dia takut, dia cemas. Kalau nanti begini, tiba-tiba yang begini-begini itu terjadi. Yang kedua, siapa yang memberikan nasihat yang kedua adalah Salomo, orang bijak. Amsal pasal 24 ayat 10 berkata apa? Ada 3 terjemahan saya tulis di situ. Amsal pasal yang ke-24 ayat 10 dikatakan apa? Jika engkau kecil hati pada hari kesesakan, pada masa kesukaran, kekuatanmu terbatas. Jangan apa? Jangan kecil hati. Kecil hati itu apa? Dikatakan dalam terjemahan yang lain, tawar hati. Jangan tawar hati pada masa kesesakan. Kecil kekuatanmu. Jangan putus asa pada keadaan gawat, keadaan yang sulit, keadaan emergensi. Jangan putus asa, maka engkau akan menjadi orang yang lemah. Jangan gini loh saudara, jangan saudara berpikir bahwa seolah-olah saudara nggak bisa ditolong. Saya ulang lagi, jangan berpikir bahwa saudara nggak ada yang tolong. Jangan pernah berpikir itu. Tuhan bisa pakai siapapun untuk tolong saudara. Bahkan Tuhan bisa kirim malaikatnya untuk tolong saudara. Bahkan Tuhan bisa datang sendiri untuk tolong saudara. Jangan pernah berpikir bahwa saudara tidak ada yang tolong. Lalu kemudian saudara menjadi tawar hati, saudara menjadi putus asa, saudara menjadi kecil hati. Saudara bisa bikin apa-apa. Ayub sudah memberi nasihat kepada saudara. Salomo memberikan nasihat kepada saudara. Jangan takut, jangan kecil hati. Katakan saya tidak takut, 1, 2, 3. Lebih keras dong, taruh tangan saudara di sini. Saya tidak takut. Saya tidak putus asa, saya tidak tawar hati, saya tidak kecil hati, saya tidak khawatir. Meskipun uang tinggal 500, saya tidak pinjam siapapun. Saya percaya Tuhan pelihara. Amin. Saya pernah cerita di sini, uang di dompet saya tinggal 1.000 dan itu 1.000 yang jelek, bukan 1.000 yang baru. 1.000-nya jelek, 1.000-nya sudah bau-bau gitu saudara. Di dompet saya. Tapi saya lihat sepanjang bulan, 30 hari loh. Uang 1.000 enggak keluar dari dompet saya. Tapi saya masih bisa hidup 30 hari. Saya masih bisa makan 30 hari. Saya masih bisa kesana kesini, kesana kesini. Saya masih bisa dipelihara 30 hari. Saya enggak pernah dipelihara dengan uang 1.000 saya. Saya dipelihara sama Tuhan.
Dia sumber kehidupan saya. Ada orang yang bilang gini, kalau sudah gajian, ke ATM, mau ambil uangnya, tiba-tiba bunyinya saldo Anda habis. Terima kasih gitu. Susah hatinya ya. Tiba-tiba di handphone saudara bunyi, permisi uangnya lewat gitu ya saudara. Uangnya nggak ada lagi. Uangnya permisi sama saudara, nggak ada uang lagi. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Uang nggak pelihara saudara. Tapi Tuhan Yesus yang pelihara saudara. Dia yang ciptakan saudara, dia yang selamatkan saudara, dia yang mengasihi saudara, dia yang pelihara hidup saudara. Amin. Cubit sebelahnya, bilang gini, Tuhan Yesus yang pelihara kamu. Omong di telinganya, Tuhan Yesus yang pelihara kamu. Amin. Nanti gimana besok nggak bisa makan? Lah mikirnya khawatir lagi kan? Sudah khawatir lagi kan? Nanti gimana mau bayar ini? Nah khawatir lagi kan saudara? Saya pernah berpikir begitu. Kira-kira 20 tahun yang lalu, saya pernah berpikir begitu waktu anak-anak saya masih kecil. Baru umur setahun 2 tahun. Saya pernah berpikir gitu, gimana nanti ya? Bagaimana nanti ya mau beli ini, mau beli itu, semuanya naik. Yang turun cuman hujan. Semua naik. Harga-harga naik. Hujan turun terus. Gimana nanti ya bayar ini, gimana ya sekolahin ini, gimana ya mau ini. Semua saya pikir gimana. Tiba-tiba ada suara di hati saya bilang begini, kamu menghina aku seperti orang ditempeleng saudara. Seperti saya dibangunkan gitu. Ternyata pikiran kita sepertinya normal, sepertinya biasa-biasa. Tapi itu menghina Tuhan. Pikiran yang begitu itu menghina Tuhan. Apakah engkau lebih hebat dari Tuhan? Apakah pikiranmu bisa memberikan jalan keluar? Apakah hatimu bisa membuat hidupmu lebih baik? Enggak. Dan hari itu saudara, waktu pikiran saya berkelana kemana-mana, apa bisa, apa gimana, Tuhan buktikan sama saya. Bahwa dia pelihara saya hari itu. Biasanya ya dulu ya, orang lama, oh melayani baru dapat PK. Melayani baru dikasih persembahan. Itu konsep orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi Tuhan ajarin saya, konsepnya tidak begitu. Kalau melayani, kemudian baru dapat PK, dapat ini segala macam, baru melayani kita jadi sukacita, jadi senang, jadi semangat. Itu disebut pelayanan. No, bukan. Tuhan ajar sesuatu sama saya. Jadi hari itu waktu pikiran saya kemana-mana, bagaimana ini, bagaimana itu, Tuhan bawa saya, kemudian tanpa saya melayani Tuhan, tiba-tiba ada yang memberkati saya, tiba-tiba ada yang kasih saya makan, dan saya makan sampai kenyang. Dan Roh Kudus ngomong begini, kamu lihat hari ini, tanpa kamu pelayanan, aku berkati kamu. Biasanya melayani dulu, baru terima amplop. Oh melayani dulu, kerjakan ini dulu. Itu upahan, saudara. Upahan. Tuhan mau rubah konsep saudara menyembah Tuhan. Bukan karena saudara diberkati dulu, baru saudara menyembah Tuhan. Tapi karena Yesus sudah sayang sama saudara, makanya saudara menyembah Tuhan. Yesus sudah menyelamatkan saudara, saudara angkat tangan, saudara bersyukur sama Tuhan. Bukan nunggu diberkati, saudara angkat tangan. Tapi karena saudara sudah diberkati, saudara angkat tangan sama Tuhan. Coba lihat bagaimana respon kita ketika menghadapi pergumulan. Yang pertama, temukan jalan. Banyak orang berpikir begini sudah, oh kalau ada masalah kita mesti cari jalan keluar. Apa ini jalan keluarnya ini?
Harus temukan jalan keluar. Seringkali kita nggak ketemu jalan keluar. Karena Tuhan sedang ajar sesuatu, cari jalan ke dalam, bukan keluar. Saya ulang ya. Seringkali orang ketika menghadapi pergumulan, persoalan, pencobaan, masalah, yang dipikirkan adalah bagaimana ya jalan keluarnya ya. Ternyata Tuhan sedang ajar kepada kita, jalannya adalah jalan ke dalam. Bukan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara, itu luar biasa. Katakan sama-sama luar biasa. Yesus bilang gini, kalau Roh Kudus turun ke atas hidupmu, maka kamu akan punya kuasa. Katakan amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan punya. Roh Kudus tidak datang dan pergi. Tapi Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Ada di dalam saudara. Dan dia powerful, dia itu berkuasa. Dia hebat. Kuasanya sama seperti Yesus. Nah coba lihat, baca ayat ini. Temukan jalan ke dalam. Di dalam diri saudara. Kemenangan itu di dalam diri saudara. Mujizat itu ada di dalam saudara. Keajaiban itu ada di dalam saudara. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 28 berkata begini, demikian juga Roh membantu kita apa? Dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan apa? Erang-erangan yang tidak terungkapkan, dan Dia menyelidiki hati, telah mengetahui keinginan Roh itu, karena Dia, Roh itu bersyafaat menurut kehendak Elohim demi siapa? Demi kita orang-orang kudus. Terus kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini berkata di awal, kalau enggak ada Roh Kudus kita enggak tahu. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Karena apa? Kita enggak tahu. Jadi kalau enggak ada Roh Kudus kita banyak enggak taunya. Banyak missnya. Banyak kehilangannya. Kalau enggak ada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bantu kita waktu apa? Waktu dalam kelemahan. Apakah pastor bisa lemah? Bisa. Dalam kelemahan saya, Roh Kudus bantu saya. Apakah pastor bisa macet, enggak bisa khotbah? Sering. Saya harus tanya sama Roh Kudus, saya harus khotbah apa? Apa yang harus saya sharingkan? Saya harus sampaikan apa? Roh Kudus bantu saya, saudara. Banyak yang saya enggak ngerti. Banyak yang kita enggak tahu. Tapi Roh Kudus bantu kita. Siapa percaya Roh Kudus ada di sini? Siapa setuju Roh Kudus di dalam saudara hebat? Luar biasa. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Angkat kedua tangan saudara begini. Roh Kudus bantu saya. Saudara sering pusing? Siapa yang sering pusing kepala? Sakit kepala? Minum Poldanmik kan gitu. Siapa yang sering sakit kepala? Coba taruh saudara. Kepala saudara. Taruh di kepala saudara. Roh Kudus tolong saya supaya enggak pusing-pusing. Ya. Siapa yang suka keperucut? Ngomongnya ini bisa salah-salah. Siapa yang suka? Suka apa namanya? Bicaranya suka apa ini? Kojon? Apa? Mengeluh, sungut-sungut. Siapa yang tiba-tiba ngomongnya mengeluh, sungut-sungut. Aduh, enggak punya uang. Aduh, kasihan, kodong. Siapa yang pernah ini salah-salah dengan mulutnya? Coba angkat tangan saudara, taruh di sini. Roh Kudus tolong saya. Ya, dalam kelemahan-kelemahan kita, Roh Kudus tolong kita. Ayat 28 bilang apa? Kita
tahu. Kapan? Waktu Roh Kudus bantu kita. Jadi ternyata saudara, jawaban temukan jalan itu bukan di luar. Jalannya itu ada di dalam hidup saudara. Roh Kudus yang kasih jalan buat saudara. Mana nih pemain keyboardnya? Makan di luar. Mana pemain keyboardnya? Saya mau nyanyi, enggak bisa nyanyi nih, enggak ada pemain keyboard. Roh Kudus ada di dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Katakan amin. Hatinya enggak kosong lagi, pikirannya enggak kosong lagi, ada Roh Kudus di situ. Ayo cepat. D. Sudah lapar dia ke siang. D. Delta. Ya. Kau penolongku, kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terin dalam saudara, dalamku termanis. Bagiku tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan kekuatan-Mu. Siapa yang perlu, angkat tanganmu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, Siapa yang dipulihkan Roh Kudus? Tepuk tangan buat Roh Kudus. Temukan jalannya di mana? Di dalam saudara. Yang kedua ya. Yang kedua adalah tetap fokus. Biasanya kalau ada masalah, saudara lihatnya masalah terus. Benar nggak? Kurang uang terus. Pikirannya di situ, hatinya di situ, fokusnya di situ. Fokusnya jangan berubah. Memang ada masalah, ada persoalan. Tapi fokus saudara tetap sama Tuhan. Wah diciak sama teman, wah dimakan sama teman, wah dibeginikan sama teman, wah macam-macam. Jangan fokusnya sama teman saudara. Fokusnya sama Tuhan. Katakan amin. Nggak ada duit, wah fokusnya sama nggak ada duit terus. Nggak ada duit, jangan fokusnya jangan berubah. Kalau nggak ada fokusnya jangan berubah. Sebaliknya, kalau Tuhan berkati pun, saudara, fokusnya jangan berubah. Dikasih rumah baru, rumah besar, ditanya kok nggak kerupe lagi? Bersihkan rumah pastor. Kacanya sampai kinclong, sampai tembus pandang. Nggak berhenti bersihin rumah dari Kamis sampai Kamis. Sampai lupa datang ke rupe. Fokusnya ke rumah.
Dari nggak punya anak tiba-tiba diberkati anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Fokusnya ke anak. Kok nggak ke ibadah lagi? Urus anak, pastor. Hatinya jangan geser. Fokusnya tetap sama Tuhan. Kalau kantong saudara, keuangan saudara diberkati tambah banyak, jangan fokusnya ke keuangan saudara. Setuju? Fokusnya adalah saudara diberkati jadi berkat buat banyak orang. Jangan terus, beli apa lagi ya? Beli mobil baru, beli rumah baru. Bukan untuk diri saudara. Berkat itu untuk saudara bagi. Tuhan saya diberkati, Tuhan mau berkat ini untuk apa? Oh kasih ke orang itu, loh bukan buat saya, 10 juta ini Tuhan, buat saya, enggak buat orang itu, bukan buat kamu. Bagi ke orang itu 10 juta. Saudara berpikir hilang kan 10 juta? Enggak. Tuhan kasih yang lebih kepada saudara. Enggak pernah kasih dapat 1 juta, kasih sama kojon. Tabur di rumah penyembahan. Sayang-sayang 1 juta Tuhan. Coba saudara lakukan. Roh Kudus kerjakan itu, tuntun saudara untuk saudara lakukan sesuatu untuk Tuhan. Nanti saudara kaget-kaget. Saya cerita ya, istri saya sering begitu. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, aku mau memberkati A, aku mau ngasih buat ini, aku mau kasih itu. Saya tanya sama dia, uangnya cukup? Uangnya ada? Ada, padahal uangnya belum ada. Uangnya lagi OTW katanya. Loh, yakin uangnya ada? Ada. Saya harus memastikan bahwa uangnya ada. Kalau enggak, saya bisa dicakar sama dia, saudara. Kalau enggak cukup. Ya. Tapi karena dia bilang ada uangnya, cukup. Uangnya lagi OTW. Dan benar saudara. Dia baru punya niat hati untuk memberkati orang. Dia baru punya niat hati untuk memberkati orang. Wah, Tuhan kasihnya enggak main-main saudara. Makanya saudara diberkati untuk jadi berkat buat banyak orang. Katakan amin. Siapa yang siap melakukan itu? Siapa yang diberkati mau jadi berkat? Ayo angkat tangan saudara. Di tangan ini Tuhan berkati. Dipakai untuk jadi saluran berkat buat banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu. Karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Sebab itu aku senang dan rela berada di dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan. Demi siapa? Fokusnya Kristus, bukan fokusnya penganiayaan, bukan fokusnya penderitaan, bukan fokusnya kelemahan, fokusnya Kristus, demi Kristus. Sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Kalau dia fokusnya dengan kelemahan, maka dia akan jadi lemah dan semakin lemah. Tapi waktu fokusnya tetap kepada Kristus, meskipun dalam kelemahan, dia kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Nyanyi lagi ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidup. Lagi dari awal, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku.
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Siapa yang pegang tangan saudara? Yesua HaMasiah, Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terakhir yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Apa? Temukan jalan. Dan jalan itu ada di dalam saudara. Yang kedua apa? Tetap fokus. Jangan geser hati saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Fokusnya sama Yesus. Amin. Amin. Yang ketiga, tidak takut. Cubit lagi sebelahnya. Jangan takut ya dek. Ya dek. Jangan takut. Ada penyertaan Tuhan. Amin. Mazmur 23 ayat 4 berkata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Karena jalan kanan kiri kematian, kanan kiri menakutkan, kanan kiri mengkhawatirkan, kanan kiri bahaya. Ayat ini bilang apa? Aku enggak takut bahaya, meskipun kanan kiri bahaya, dia berjalan di tengah-tengah lembah bayang-bayang kematian. Dia enggak takut bahaya, karena apa? Tuhan beserta dengan dia. Siapa percaya Tuhan Yesus berserta kita? Jangan takut. Ngomong sama sebelahnya, Tuhan beserta kamu, jangan takut. Orang-orang yang enggak takut, ayo kita berdiri. Orang-orang yang enggak takut, kita berdiri. Tuhan beserta dengan saudara. Hari ini Tuhan beserta, bulan depan Tuhan beserta, sampai akhir tahun Tuhan beserta, seumur hidupmu Tuhan beserta dengan engkau. Yang setuju tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Jalanmu tak terselami. Angkat tanganmu. Oleh setiap hati kami. Worshipper maju ke depan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Semuanya nyanyi, naikkan pujian ini. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang disertai Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu
penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan penyertaan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Cuma sendiri katakan, saudara katakan penyertaan. Yesus itu kalau hadir, kehadiran Yesus itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dia nggak pernah biarkan saudara, dia nggak pernah tinggalkan saudara, dia nggak pernah acuh tak acuh sama saudara. Penyertaannya itu sempurna. Bahkan di tengah kesusahan, kesulitan, persoalan, pergumulan, Tuhan gak pernah lepaskan tangannya atas saudara. Angkat tanganmu. Penyertaan sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu rasakan keindahan arti kehadiran. Lagi segenap hatimu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ayo tepuk tangan buat kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Tepuk tangan buat penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tepuk tangan buat keajaiban, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Mujizat terbesar dalam hidupmu adalah ketika Tuhan sertai engkau. Mujizat terbesar adalah ketika Tuhan menyelamatkan engkau. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saudara, maka Dia akan menyelamatkan engkau lagi. Keluargamu akan diselamatkan sama Tuhan, keuanganmu diselamatkan sama Tuhan, kesehatanmu diselamatkan sama Tuhan, pekerjaanmu diselamatkan sama Tuhan, masa depanmu diselamatkan lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan tolong engkau, maka engkau akan ditolong lagi sama Tuhan. Dan berkali-kali Tuhan akan tolong engkau. Angkat tangan saudara. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Diberkatilah engkau yang mengangkat tangan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan.
Diberkatilah engkau yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Engkau tidak kekurangan sesuatu apapun. Engkau akan mengalami keajaiban. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Engkau akan mendapatkan kesabaran yang lebih besar. Engkau akan mendapatkan sukacita yang lebih besar. Karaktermu akan diubahkan. Hidupmu diperbaharui. Cara berpikirmu diubahkan sama Tuhan. Tuhan yang memberkati hidupmu. Tuhan yang menolong engkau. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang menyelamatkan engkau. Tuhan yang memulihkan engkau. Di dalam Kristus Yesus. Apa yang diberkati dalam Kristus, diberkati hari ini, diberkati seumur hidupmu, diberkati sampai selama-lamanya. Ayo kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. berikan kasih setiamu hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau bersama.
Yesus adalah gembala kita, amin. Yes. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.